Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin untuk sesi konseling kali ini, saya izinkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Rosti Nurmalasari. Saya berkuliah di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Nah, yang sudah saya baca di dalam Intake Inform, apakah benar ini dengan Teh Nadila? Ya, betul. Oke, baik. Nah, supaya kita lebih akrab lagi, boleh Teteh untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. Wabarakatuh. nama saya Nadila Putri Maharani, usia 21 tahun. Mungkin untuk kesibukan sekarang adalah saya seorang mahasiswi yang sedang berkuliah di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya semester 6. Oke, baik. Nah, apakah di sini Teh Nadila boleh saya panggil Teh Nadila? Boleh. Oke, baik. Nah, untuk selanjutnya, apakah Teteh sudah pernah melakukan sesi konseling sebelumnya? Pernah. Oke, jadi mungkin saya tidak akan menjelaskan apa itu konseling karena mungkin Teteh sudah pernah melakukan sesi konseling sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya di sini di dalam konseling ini kita memiliki tiga asas. Apakah Teteh sudah pernah mendengar tiga asas tersebut? Sudah. Ya, oke, baik. Jadi saya tidak akan jelaskan ya. Berarti Teteh mengizinkan saya untuk merekam dan mencatat ya untuk sesi konseling kali ini. Dan saya juga izin untuk kontrak waktu. Nah, untuk kontrak waktunya mungkin kita akan melakukan sesi konseling ini 30 sampai 40 menit ke depan. Seperti itu, Teh. Nah, untuk selanjutnya saya di sini ingin bertanya kepada Teteh. Apa sih yang membuat Teteh datang kepada saya untuk melakukan sesi konseling pada kesempatan kali ini? Baik, mungkin yang pertama, kenapa saya ingin berkonseling dengan Verosi ya? Karena yang pertama, kebetulan mungkin saya ini tuh sedang ada masalah di dalam relationship, oke, di dalam hubungan gitu. Eh, saya tiba-tiba diputuskan oleh orang yang saya sangat cintai, oleh orang yang saya sangat sayangi, dan oleh orang yang saya berpikir tuh dia itu tidak akan melakukan itu gitu. Tapi mungkin lagi-lagi ternyata saya salah orang, mungkin ya lagi-lagi saya eh, harus menerima kekecewaan lagi. Mungkin memang salah saya karena saya juga terlalu percaya kepada manusia, terlalu berekspektasi tinggi kepada manusia, jadi mungkin yang saya dapatkan sekarang kekecewaan yang begitu mendalam. Oke, baik. Jadi di sini Teteh sedang ada permasalahan dengan mungkin teman dekat Teteh ya, disebut pacar gitu. Mungkin dia tiba-tiba cekcok dengan Teteh, terus memutuskan Teteh. Nah, kalau boleh saya tahu kapan terjadinya Teh? Seminggu ke belakang, Oke, seminggu ke belakang. Nah, apa yang Teteh rasakan pada saat itu? yang pasti sedih, tidak menyangka, dan dulu kan saya juga sebenarnya pernah mengalami hal yang serupa gitu ya di beberapa tahun ke belakang, dan itu yang menyebabkan saya menjadi mempunyai anxiety atau kecemasan. Tapi kecemasan itu sembuh seiring berjalannya waktu. Tapi tiba-tiba eh, kayak kalau lagi ada di posisi yang sama lagi tuh kayak ke-trigger lagi, kayak ngerasain kecemasan berlebihan lagi gitu sih mungkin.
Oke. Kalau misalnya teteh lagi ngerasain kekecewaan ya, anxiety kan teteh kecemasan. Nah, apa sih yang teteh rasakan ketika kecemasan itu eh, ter- terjadi atau tertrigger di dalam diri teteh? Mungkin apa yang saya lakukan gitu. Ya, apa yang teteh rasakan? Oh, sedih, sedih, kecewa, menyalahkan diri sendiri, menanyakan saya itu kurang apa sih, seperti itu. Oke, nah kalau di sini ya, apakah sebelumnya saya ingin menanyakan skala ya kepada teteh. Nah, di permasalahan teteh tersebut, mungkin teteh apabila diskalakan dari 1 sampai 10 atau 0 sampai 10, di mana 0 teteh merasa tidak baik-baik saja dan 10 teteh merasa baik-baik saja. Nah, sekarang teteh berada di skala berapa kalau boleh saya tahu? Dua, Oke, 2. Nah, kalau boleh tahu 2 itu seperti apa? cukup berat. Oke, cukup berat ya. Nah, apakah Teteh ingin menaikkan skalanya nanti kalau misalnya Teteh sudah baik-baik saja? Untuk ingin. Oke, nah, Teteh ingin menaikkan skalanya ke berapa? Kalau untuk idealnya mungkin pengen sampai di angka 9. Oke, di angka 9 ya. Semoga nanti setelah melakukan sesi konseling ini ada perubahan kenaikan skala ya Teh. Nah, untuk selanjutnya di sini mungkin dari permasalahan Teh Nadila tadi banyak sekali ya bahwasanya Teh Nadila sedang terjadi masalah dengan eh, pacar Teteh, terus Teh Nadila juga tiba-tiba mungkin diputuskan oleh pacar Teteh seperti itu ya. Terus gak ada angin, gak ada hujan mungkin ya Teh langsung terjadi hal yang tidak diinginkan oleh Teh Nadila. Nah, apabila di sini saya menanyakan apabila sedang terjadi seperti itu, apa sih yang Teteh rasakan saat mungkin Teteh diputuskan oleh pacar Teteh? Sedih, eh, mungkin kembali ke perasaan dulu yang kayak sepi, gak ada yang perhatian lagi. Jadi ya perasaannya pasti sedih banget, kecewa banget, terpuruk. Nah, kecewa itu seperti apa Teh? Kecewanya itu seperti menangis, mengurung diri, seperti itu. Oke, ketika Teteh tadi merasakan kekecewaan, nah, mungkin tadi sudah Teteh sebutkan ya, saya akan menanyakan tindakannya mungkin Teteh mengurung diri ya, Ya, terus Teteh tidak ingin berkomunikasi dengan siapapun terlebih dahulu. ya betul. Nah, apa sih yang Teteh benar-benar ngerasain kecewa itu? Gimana sih Teh? Ketika Teteh misalnya diputuskan oleh pacar Teteh, nah Teteh itu kan merasakan kekecewaan ya Teh. Nah, apa sih yang membuat benar-benar atau kata-kata dari mantan mantan Teteh yang membuat Teteh benar-benar kecewa? Ya, dia udah gak sayang lagi, gitu. Saya akan bertanya kenapa bisa sampai harus berakhir gitu. Terus dia jawab, dia katanya udah gak sayang lagi gitu. Terus di sana perasaan saya kayak bener-bener berkecambuk aja gitu. Kok bisa gitu, padahal kemarinnya masih baik-baik aja gitu. Itu sih yang kata-kata yang bikin paling gak enak banget di hati. Oke, nah di sini saya mau tanya ya kepada Teteh. Nah, apakah Teteh mampu atas semua permasalahan ini? Tidak,
Kenapa tidak Teh? Ya, karena ketika saya ingin menyelesaikan ini sendiri, saya takutnya gitu, takutnya saya tuh menyakiti diri saya sendiri gitu. Oke, jadi ketakutan Teteh itu gak bisa mengatasi sendiri ya gitu Teh, karena Teteh juga takut menyakiti diri Teteh. Nah, apakah Teteh bisa menahannya jika dia pergi? Tidak, Kenapa Teh? ya kayak kurang masuk di apa aja gitu, diputusin sepihak Oke, jadi Teteh tidak bisa mengikhlaskan ya mungkin seperti itu. ya. Nah, gimana sih kalau misalnya Teteh eh, perasaan Teteh jika benar-benar dia gak bisa dipertahanin Teh? Ya paling ikhlas aja sih, ikhlas dan kembali menata lagi hidup seperti semula. Dan Oke, ya tidak akan ada yang berubah sebenarnya di dalam kehidupan sehari-hari aku gitu yang hanya akan ada berubah tuh ya yang tadinya mungkin ada yang perhatian, tadinya mungkin ada yang antar jemput, sekarang mungkin berubah jadi nggak ada, jadi sama teman-teman aja. oke. Nah, bagaimana sih jika dia sedang marah kepada Teteh ketika saat itu? Ketika marah ya karena mungkin saya dengan mantan pacar saya itu kebetulan seumuran gitu ya. Jadi mungkin tingkat emosi kami berdua itu masih sama-sama memuncak gitu. Ya ibaratkan mungkin kalau dalam pepatah itu api bertemu dengan api itu ya gak akan ada yang bisa meredam gitu. Harus ada salah satunya yang menjadi air, tapi kami berdua nggak bisa melakukan itu. Jadi ketika Oke, marah nah, ya dia marah mencerminkan sikap aku gitu. apakah Teteh bisa melewati semua ini dengan ikhlas Teh atau bagaimana? Kalau untuk sekarang belum ya, tapi untuk kedepannya yakin pasti bisa sih sebenarnya. Cuman perihal waktu aja mungkin. Oke, nah kalau misalnya Teteh tidak bisa merubah atau tidak bisa ikhlas, apa sih yang Teteh akan lakukan? Ya paling tadi balik lagi mungkin saya akan lebih ke mengurung diri, nangis, nyalahin diri sendiri, terus bertanya-tanya aku tuh kurangnya apa gitu. Gitu sih. Oke, nah yang sudah tadi saya katakan kepada Teteh ya, mungkin ini cukup berat ya Teh bagi Teteh dalam hidup Teteh mungkin dulunya Teteh sudah pernah merasakan seperti itu dan sekarang harus merasakan lagi seperti ini ya Teh. Nah, apakah Teteh ingin merubah merubah mindset Teteh menjadi lebih positif Teh? Pengen. Ya pengen ya. Nah, tadi kan mungkin di dalam perasaan ya, Teteh itu merasakan kekecewaan ya Teh. Nah, apakah Teteh ingin merubahnya? Mau, ingin. Oke, nah dari kecewa Teteh ingin merubahnya seperti apa sih Teh? Bahagia. Oke, bahagia. Nah, contohnya seperti apa Teh? Tidak menangis lagi. Lalu, Tidak mengurung diri. hmm, Dan mau berinteraksi dengan banyak orang aja. oke. Nah, tadi juga Teteh sudah menyebutkan ya bahwa tindakan Teteh itu sering mengurung diri, terus eh, tidak mau berinteraksi dengan orang banyak. Nah, ada hal positif lain gak Teh yang bisa merubah Teteh tidak seperti itu lagi? Apa tuh merubah? Ya,
kan tadi sudah Teteh sebutkan ya bahwa tindak mengurung diri, tidak ingin berinteraksi dengan orang lain. Nah, menurut Teteh, ada hal positif apalagi gak sih Teh yang bisa membuat lebih diri Teteh itu lebih menjadi lebih positif lagi? Iya, paling yang pertama mungkin eh, saya harus bisa keluar dari zona itu gitu, tidak 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 stuck di situ, tidak berpikir dangkal mungkin, tidak berpikir kalau ya saya tidak bisa bahagia gitu, tapi saya harus harus keluar dari zona itu. Oke, baik. Nah, mungkin dari sesi konseling ini ya, dari tadi mungkin bisa saya simpulkan bahwa di sini Teteh memiliki trauma ya, memiliki masan, memiliki apa traumatik yang mendalam gimana di mana Teteh dulunya eh pernah terjadi seperti ini dan sekarang terulang lagi ya Teh. Nah, untuk sesi konseling kali ini eh, tadi kan Teteh em, ada di skala 2 ya Teh. Apakah ada kenaikan skala untuk sekarang? Ada Berapa Teh? 4 mungkin. Oke, kalau boleh tahu 4 itu seperti apa Teh? Cukup tidak terlalu berat. Oke, cukup tidak terlalu berat ya Teh. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini Teh dicukupkan sekian saja ya. Jadi untuk pertemuan yang akan datang Teteh akan lebih baik ya. Ya, Baik Teh, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.